bergerak di dalam imannya Allah. Dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi," atau guru, "lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini konteksnya adalah satu hari sebelum itu Yesus dengan murid-muridnya masuk ya di sebuah kota dan mereka lihat ada pohon ara, dan dilihat oleh Yesus dia tidak temukan apa-apa. Dan firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada pohon itu, "Mulai hari ini engkau tidak akan lagi berbuah untuk selama-lamanya." Dan saudara tahu, besoknya ya terjadi seperti apa yang Yesus katakan. Dan Petrus kaget, saudara. Dia lihat tuh, ini pohon ara udah kering sampai ke akar-akarnya, luar biasa. Dan Yesus sedang ajar tentang iman di sini, saudara. Yesus sedang mengajarkan tentang iman. Nah, hari ini saya akan bawa kita fokus di sini, saudara. Tapi kita akan lihat dulu latar belakang kenapa Yesus pakai pohon ara sebelum dia ngajar tentang iman, saudara. Ya, saudara tahu pohon ara pertama kali muncul itu di mana, saudara? Di Taman Eden. Pohon ara pertama kali muncul itu di Taman Eden. Berhubungan dengan apa, saudara? Berhubungan dengan kejatuhan manusia. Waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tindakan pertama yang mereka lakukan apa? Mereka mulai ambil daun pohon ara dan mereka mulai buat pakaian dari daun pohon ara. Tetapi saudara tahu, mereka pakai daun pohon ara itu untuk datang sama Tuhan. Dan mereka tetap ada ketakutan, saudara. Mereka masih saja bersembunyi, mereka telanjang. Mereka buat pakaian dari daun pohon ara maksudnya supaya tidak lagi takut. Tapi ternyata pohon ara atau daun pohon ara tidak pernah cukup untuk menutupi ketelanjangan mereka, ketakutan mereka. Mungkin secara fisik mereka udah tertutup, padahal mereka selama itu juga telanjang, saudara. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, mereka lihat diri mereka ada banyak yang tidak baik, salah satu telanjang, dan mereka berusaha tutup ketelanjangan dengan daun pohon ara. Dan saudara tahu, daun pohon ara ini melambangkan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri manusia untuk datang pada Tuhan tidak pernah cukup untuk membuat kita bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan dengan kita mengandalkan kebenaran diri kita sendiri, maksudnya gini, Tuhan saya kan udah doa puasa, Tuhan saya kan udah melayani, Tuhan saya kan udah buat ini, buat ini, buat itu. Karena saya udah buat ini, buat ini, buat ini, dan buat itu, waktu aku berdoa engkau harus jawab doaku, Tuhan. Aku udah buat ini loh Tuhan, saya sudah buat ini loh Tuhan, saya udah melayani Tuhan loh, saya udah bayar harga, saya udah lakukan ini, dan kalau saya udah buat ini, Tuhan harus memberkati aku. Saudara, itu kebenaran diri sendiri. Kalau kita datang pada Tuhan dengan kebenaran diri sendiri, saudara, di situ tidak perlu iman. Iman dan kebenaran diri sendiri itu bertolak belakang, saudara. Iman tidak ada hubungannya dengan kebenaran diri sendiri. Iman selalu berhubungan dengan kebenaran yang Yesus berikan buat kita. Amin, saudara. Di sisi lainnya, ketika engkau gagal, ketika engkau dalam keadaan, mungkin kau sedang dalam keadaan kacau hidupmu, mungkin rumah tanggamu sedang berantakan, mungkin keadaanmu engkau sedang ada dalam situasi yang buruk, dan engkau melihat banyak sekali tuduhan-tuduhan dalam hidupmu, engkau mulai takut untuk datang sama Tuhan, dan engkau mulai takut untuk berdoa, untuk minta sesuatu dari Tuhan, karena engkau merasa bahwa aku belum cukup layak untuk datang sama Tuhan. Halo, dengan cara yang sama, saudara, itulah kebenaran diri sendiri.
Ini yang Yesus mau katakan buat kita. Kalau engkau mau datang sama Tuhan dengan iman, engkau harus kutuk yang namanya pohon ara. Engkau harus tanggalkan kebenaran dirimu sendiri. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun apa yang sedang kau alami dalam hidup ini, itu tidak pernah menghalangi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah datang sama Tuhan, datang terus sama Tuhan. Tidak peduli apapun situasi dan keadaanmu. Kalau engkau datang pada Tuhan, itu iman, saudara. Amin, saudara. Ya, iman itu tidak berfokus pada dirimu, tapi iman berfokus pada apa yang Dia sudah kerjakan buat hidup saudara. Ya. Nah, jadi waktu Yesus mau ngajarkan iman, saudara, Yesus harus kutuk pohon ara dulu untuk kasih tahu kita hari ini gambarannya. Kalau engkau mau punya iman, jangan datang pada Tuhan dengan kebenaran dirimu sendiri. Itu dua sisi. Satu sisi kalau engkau baik, engkau merasa engkau layak. Satu sisi kalau engkau gagal, engkau merasa Tuhan tidak akan dengar hidupmu. Itu kebenaran diri sendiri, saudara. Amin, saudara. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya. Nah, percaya ini apa, saudara? Iman. Tapi iman yang bagaimana, saudara? Yang literal translation, and Jesus answering said to them, have faith of God. Bukan sekedar percaya kepada Allah, tapi milikilah imannya Allah. Hari ini kita mau sama-sama bagaimana kita bisa beroperasi, kita bisa bergerak ketika kita memiliki imannya Dia di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa beroperasi, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya cara kita bekerja, cara kita beroperasi, itu sama dengan cara Tuhan bekerja dan beroperasi. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah di pasal ayat 24 ini. Karena itu aku berkata kepadamu, ini kata Yesus loh, saudara, ini bukan kata motivator, ini bukan kata pendeta, ini bukan kata orang hebat, ini kata Yesus, saudara. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu berdoa sesuatu, kalau kamu minta sesuatu, kamu harus percaya kamu udah terima. Kalau kamu percaya bahwa kamu sudah terima, maka apa yang kamu percaya itu akan kamu alami dalam hidup ini. Amin, saudara. Dengan kata lain, kalau kamu berdoa tapi kamu tidak percaya akan apa yang kamu doakan, maka apa yang sebenarnya Tuhan sediakan buat hidupmu tidak kau alami dalam hidup ini. Betul? Di dalam Markus 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena siapa yang mempunyai apa, saudara? Mempunyai iman. Karena barang siapa yang punya iman, dia akan mengalami apa yang sudah jadi miliknya itu akan terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau dia tidak punya iman, sebenarnya bukan tidak punya iman, sebenarnya iman itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara beroperasi dalam iman itu, maka apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya, itu dia tidak akan alami. Kata diambil itu seperti, ya itu punyamu, tapi engkau tidak alami. Itu Tuhan sediakan buat hidupmu, tapi engkau tidak nikmati. Sebenarnya kita mau, apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, kita mau alami. Sebenarnya kita mau hidup ini menikmati semua apa yang Tuhan sudah bayar buat hidup kita. Amin, saudara. Kalau saudara menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidupmu, kira-kira hati Tuhan senang tidak? Hati Tuhan senang, saudara. Tapi kalau saudara tidak tahu apa yang Tuhan sediakan buat hidupmu dan kau tidak menikmati, sekalipun itu punyamu, hati Tuhan sedih tidak? Sedih. Kalau saya sebagai orang tua, saya udah kasih sesuatu buat anak saya, tapi dia tidak tahu bahwa itu saya udah kasih buat dia. Dan dia tidak
tidak pakai itu, dia tidak gunakan itu, bahkan dia tidak tahu itu. Hati saya sedih sebagai orang tua. Betul? Demikian juga Bapa kita di sorga. Kalau dia sudah bayar sesuatu buat hidup saudara, kalau dia sudah kasih sesuatu buat hidup saudara, dia mau saudara bisa ambil itu dan pakai itu. Ketika saudara bisa ambil itu dan pakai itu, saya percaya itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara? Amin? Nah masalahnya kita harus tahu apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Sehingga kita waktu kita berdoa, kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Jadi ketika engkau berdoa, engkau bisa pakai prinsip ini. Tuhan, aku berdoa untuk, kalau keselamatan udah pasti. Tuhan mau engkau diselamatkan. Amin saudara? Tidak ada yang meragukan itu. Tapi mungkin engkau ragu, apakah Tuhan mau aku ini disembuhkan? Apakah aku ini, Tuhan ini mau aku ini sehat? Seringkali itu menjadi perdebatan saudara. Seringkali ada pemahaman yang berkata karya Kristus itu cuma buat, ya pokoknya mati masuk surga itu aja. Untuk yang lain-lain itu tidak termasuk dalam karya Kristus. Ya, kata oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan itu dianggap sebagai hanya untuk dosa secara rohani. Saudara, saya ingin tunjukkan satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-8 untuk menunjukkan pada kita ya bahwa konteks daripada bilur-bilur Yesus itu juga untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini di dalam Yesaya 53. Hal itu apa? Kalau saudara baca di atasnya, saudara baca, itu semua Yesus menyembuhkan orang sakit. Semua yang di atas daripada Matius 8 itu, semua tentang sakit jasmani, saudara. Yang terakhir ibu mertua Petrus, sakit demam. Kemudian ada yang lain lagi, ya sakit-sakit. Nah Yesus karena dia menyembuhkan sakit itu, maka dia kutip dari perkataan Nabi Yesaya, dialah yang memikul apa? Kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Penyakit ini penyakit apa? Penyakit fisik. Jadi oleh karena hari ini Yesus telah menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya saudara telah disembuhkan. Amin saudara, amin. Sehingga apa? Sehingga apa saudara? Saudara berani datang sama Tuhan dan saudara berani minta sama Tuhan. Kalau saudara sakit, Tuhan aku percaya di atas kayu salib engkau sudah tanggung sakit penyakit. Aku percaya dengan iman, aku minta Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidupmu. Engkau perkatakan itu. Waktu engkau perkatakan itu, engkau perkatakan ada dasarnya. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus. Kata kuncinya dalam Kristus. Saudara kita tahu bahwa hari ini kita ada dalam Kristus. Saudara waktu lahir baru, saudara ditaruh di dalam Kristus. Saudara punya satu identitas yang baru dalam Kristus. Saudara punya satu identitas yang baru di dalam Kristus. Amin. Dan identitas itu menentukan apa yang ada dalam hidup saudara. Siapa saudara? Ya, hari ini saudara itu duduk bersama Kristus. Firman Tuhan bilang apa? You are seated with Christ in the heavenly places. Engkau didudukkan bersama dengan Kristus di tempat yang tinggi. Engkau punya sebuah status identitasmu hari ini. Bukan lagi orang berdosa. Kalau engkau lahir baru, engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau punya sebuah identitas yang baru hari ini. Apa yang ada dalam identitas itu saudara? Dikatakan bahwa dalam identitas itu, ia telah mengaruniakan kepada kita. Mengaruniakan itu artinya dikasih cuma-cuma. Tidak ada yang kau kerjakan, engkau usahakan untuk bayar itu. Tidak ada yang kau lakukan untuk bisa engkau ambil itu. Tidak ada yang kau bayar sepeser pun untuk bisa terima itu. Engkau hanya percaya dan itu diinstal, dimasukkan di dalam hidup saudara dan saya. Kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kenapa rohani? Ada yang berkata rohani berarti cuma hal-hal rohani aja. Tidak saudara. Karena semua itu berasal dari suatu rohani. Dari roh baru bisa jadi jasmani saudara. Ya. Jadi waktu saudara hari ini, saudara lahir baru, sebenarnya engkau sudah menerima segala sesuatu.
Katakan segala sesuatu. Jadi engkau bukan lagi akan diberkati. Engkau sudah diberkati. Amin. Engkau bukan lagi akan dicintai. Engkau sudah dicintai. Amin, saudara. Ya, perkataan iman itu seperti itu, saudara. Iman itu sesuatu yang bukan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Iman itu tidak pernah mengubah yang tidak ada menjadi ada. Iman itu membuat yang tidak kelihatan, yang sudah jadi milik saudara, itu menjadi kelihatan dalam hidup saudara. Kenapa tidak kelihatan? Karena itu dalam bentuk rohani. Amin, saudara. Kalau saudara tahu Tuhan mau aku sehat, Tuhan mau aku sembuh. Engkau berani tidak datang sama Tuhan? Tuhan, aku percaya. Engkau udah berikan aku kesehatan. Engkau udah berikan aku kesembuhan. Aku datang padamu Tuhan. Engkau berani minta sama Tuhan tidak? Berani. Tapi kalau engkau tidak yakin apa yang kau miliki dalam Kristus, apa yang kau punya dalam Kristus, saudara, engkau tidak berani datang sama Tuhan kalau engkau punya cara pandang yang salah. Amin, saudara. Tapi kalau engkau tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan, dia bisa bayar buat hidup saudara, engkau berani datang sama dia. Kesehatan, kesembuhan, pengampunan dosa. Kalau saudara baca di Efesus itu, semua yang melekat di identitas saudara, di situ ada, dia berikan buat hidup saudara. Tuhan juga mau saudara hidup di dalam kelimpahan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya buat hidup saudara dan saya. Masakan dia tidak berikan segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan dia? Amin, saudara. Jadi engkau jangan pernah bosan-bosan untuk datang sama Tuhan. Kalau engkau hari ini engkau belum lihat itu, ya, jangan pernah engkau menyerah dan bilang, Tuhan, sudah saya tidak percaya Tuhan lagi, Tuhan tidak peduli sama hidupku. Saudara, ya, hal pertama yang mesti kita tahu, waktu kita berdoa, Yesus bilang apa? Ketika engkau berdoa, engkau harus percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Dari mana engkau tahu engkau sudah menerimanya? Karena Yesus yang bayar itu buat hidup saudara. Amin. Ini beda dengan New Age Movement. New Age Movement itu mengajarkan tentang positive thinking. Selalu positive thinking. Ya, mereka pakai sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka hilangkan bagian terpenting daripada kenapa mereka bisa positive thinking. Karena ada seorang pribadi yang bayar buat hidup saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Dia anak Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang naik di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya buat hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini engkau bisa percaya untuk sesuatu yang baik yang ada di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi untuk setiap persoalan, masalah yang hari ini engkau sedang hadapi, percayalah bahwa semua jawabannya sudah Tuhan siapkan. Kalau engkau mengalami masalah dan engkau pikir engkau belum tahu jawabannya, engkau pasti stres, betul? Kalau engkau sedang mengalami suatu persoalan dan engkau pikir belum ada jawabannya, engkau pasti stres. Tapi kalau engkau mengalami persoalan dan engkau tahu, Tuhan, mungkin aku belum tahu jawabannya, tapi yang aku tahu, Tuhan sudah bayar buat aku untuk setiap jawaban dan masalah yang ada dalam kehidupanku. Itu iman yang pertama. Engkau harus percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan sudah bayar buat hidup. Amin, saudara. Ya. Nah, bagian kedua yang saya mau masuk, saudara, di dalam Markus pasal yang ke-11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa ini artinya siapa saja termasuk saudara dan saya. Tidak ada persyaratan. Barang siapa itu artinya siapa saja. Barang siapa berkata, saudara perhatikan ya, ada berapa kali kata berkata di sini. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ada berapa kali kata berkata? 2 ya, tapi bahasa Indonesia kurang lengkap, harusnya 3 sudah. Ya, harusnya 3. Coba tampilkan bahasa Inggrisnya. For verily I say to you, that whoever may say to this mount,
be taken up and be cast into the sea, and may not doubt in his heart, but may believe that the things that he said, apa yang dia sudah katakan, come to pass, it shall be to him whatever he may. Ada berapa kata say? Ada 3 kali Yesus berkata, kalau engkau berkata kepada gunung ini, ya, tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang dalam hatinya, tapi dia percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi kepada dia sesuai dengan apa yang dia katakan. Berarti kata kuncinya di sini apa? Apa yang kau katakan? Saudara, kalau dalam satu kalimat ada 3 kali kata yang sama diulangi. Menurut saudara penting tidak? Minggu lalu kita belajar kata hearing. Dalam satu kalimat 2 kali diulangi. Kali ini kita lihat dalam satu kalimat ada 3 kali diulangi. Kira-kira menurut Tuhan Yesus ini penting tidak buat kita? Sangat penting, saudara. Karena Tuhan tahu, ini cara Tuhan beroperasi, saudara. Iman itu bicara tentang apa yang kau katakan. Iman itu bukan bicara tentang apa yang kau kerjakan. Iman itu bicara tentang apa yang kau katakan. Iman itu bukan bicara tentang apa yang kau kerjakan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama dengan siapa? Sama dengan Allah. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Maka iman itu selalu terkoneksi dengan perkataan saudara. Apa yang kau percayai? Apa yang kau percayai, itu yang kau perkatakan. Karena dengan cara yang sama, kita punya Tuhan yang beroperasi dengan perkataan, saudara. Tapi apa yang kau perkatakan, apa yang kau percayai, maka itu sangat penting. Maka dalam kitab Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah ini apa? Bukan sekedar lidah, tapi apa yang kau katakan. Lidah ini bukan bagian tubuh, hanya bagian tubuh saja. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, itu yang akan menentukan kehidupan dan kematian. Firman Tuhan bilang gini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ulangan pasal yang ke-30, ayat 14 dan 15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Maksudnya apa? Untuk diperkatakan. Bagi kita hari ini, makanya waktu engkau dengar firman, engkau hearing, apa yang engkau lakukan setelah itu? Waktu engkau tahu apa yang Kristus kerjakan buat hidupmu, perkatakan itu. Perkatakan itu, bukan sebagai sebuah mantra, tapi supaya engkau dengar kembali. Semakin engkau dengar, semakin engkau percaya. Semakin engkau dengar, semakin engkau percaya. Amin, saudara? Semakin engkau dengar, semakin engkau percaya. Semakin engkau percaya, engkau perkatakan. Semakin engkau perkatakan, engkau dengar lagi. Engkau dengar lagi, engkau percaya. Engkau perkatakan, itu jadi sebuah circle di dalam kehidupan. Ya, kalau hari ini circle saudara, yang kau perkatakan segala sesuatu yang buruk. Aduh, beta pun hidup susah. Aduh, beta sudah mungkin berhasil. Aduh, ini supaya sudah. Aduh, nah saudara, apa yang kau perkatakan itu punya kuasa dalam hidupmu. Amin, saudara. Saudara lihat pertama kali waktu Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menguasai apa? Samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Dan kemudian apa?
Perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah apa? Bahasa Ibraninya Yehior. Jadi huruf pertama yang muncul itu adalah kata Yahweh, saudara, sebenarnya. Yahi, itu benar pribadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah kata pertama yang muncul. Yehior, or itu terang, jadilah terang. Jadi Tuhan juga bekerja dengan berkata, saudara. Ingat tadi, ya, iman selalu dengan perkataan. Kalau kita di bawah hukum Taurat selalu dengan apa? Dengan perbuatan, dengan kekuatan. Makanya Musa gagal di sini, saudara. Saudara tahu kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Bukan sekedar tidak taat. Apa ketidaktaatan dia yang membuat dia tidak masuk dalam tanah perjanjian? Tuhan kan bilang sama dia, Musa, itu gunung itu, kan orang Israel mengeluh, aduh tidak ada air, tidak ada air, tidak ada air. Musa bilang, Tuhan, ini bangsa ini kurang ajar ini Tuhan. Dia berharap seperti Tuhan marah sama bangsa itu. Tapi Tuhan bilang, tidak Musa, engkau ambil tongkatnya Harun, jangan tongkatmu. Karena tongkatmu tongkat penghukuman, ambil tongkatnya Harun. Dan bilang sama gunung itu, hanya katakan saja. Katakan saja. Tapi Musa apa? Saking dia jengkel, dia ambil dia pun tongkat. Tuhan bilang katakan, dia pukul itu gunung. Memang pertama kali, waktu orang Israel tidak ada air, Tuhan suruh pukul. Karena apa? Ini melambangkan gunung itu adalah Kristus. Dia harus dihukum supaya ada kehidupan yang mengalir buat saudara dan saya. Amin. Tapi itu cuma satu kali saja. Tapi kali berikutnya, kali kedua, setelah kita lahir baru, Kristus tidak perlu dihukum lagi untuk supaya saudara diselamatkan. Saudara cuma perkatakan saja. Perkatakan saja. Apa yang saudara perkatakan? Karena saudara hari ini punya posisi bersama Kristus. Saudara punya otoritas. Ya, Musa tidak taat, dia tidak perkatakan, dia pukul itu gunung lagi. Gara-gara dia rusakkan gambaran tentang karya Kristus, dia tidak masuk tanah perjanjian. Makanya Tuhan mau kita beroperasi dengan cara yang sama. Sehari ini saya mau bilang gini, iblis tidak punya kuasa atas hidup saudara. Sampai engkau mengeluarkan perkataan itu keluar dari mulut saudara. Iblis itu tidak maha tahu loh saudara, setan tidak maha tahu. Roh-roh jahat tidak maha tahu. Dia sama seperti kita, cuma dia tidak kelihatan itu aja. Menangnya dia di situ, dia tidak kelihatan. Dia bisa lihat saudara, saudara tidak bisa lihat dia. Tapi dia tidak lebih dari saudara. Ya, kita juga tidak perlu takut sama dia. Karena apa? Karena siapa diri kita hari ini? Bukan karena kita hebat, tapi identitas saudara hari ini, engkau ada bersama Kristus. Engkau ditaruh posisi saudara, identitas saudara jauh melebihi setiap pemerintah-pemerintah, setiap kuasa-kuasa. Amin saudara. Saudara ditaruh di tempat yang paling tinggi bersama dengan Kristus. Dan semua yang lain ditaruh di bawah kaki Kristus. Artinya saudara punya otoritas atas setiap roh jahat. Amin. Tapi kalau saudara tidak tahu itu saudara, dia akan manfaatkan ketidaktahuan saudara untuk mengalahkan hidup saudara. Karena saudara tidak tahu, saudara pikir dia lebih hebat, saudara takut sama dia. Karena saudara takut sama dia, dia pakai kekuatan saudara untuk hantam saudara balik. Iblis itu tidak punya kuasa sampai saudara berikan dia kuasa. Dia sudah dilucuti, betul tidak? Firman Tuhan bilang, dia telah dilucuti waktu Yesus naik di atas kayu salib. Tapi bagaimana dia bisa punya kuasa hari ini? Karena saudara kasih dia kuasa. Bagaimana saudara kasih dia kuasa? Waktu saudara tidak tahu kalau kuasa itu punya saudara. Dan saudara takut sama dia, saudara sedang serahkan kuasa sama dia. Waktu engkau perkatakan sesuatu yang salah dari mulut saudara, dia ambil itu untuk menyerang hidup saudara. Makanya jangan perkatakan sesuatu yang buruk buat hidup saudara. Situasimu boleh sulit, tapi jangan perkatakan sesuatu yang buruk untuk situasimu. Keadaanmu mungkin boleh susah, tapi jangan perkatakan sesuatu yang buruk buat keadaanmu. Sama seperti Tuhan.
Waktu dia lihat kegelapan, dia tidak berkata, gelap. Tapi dia berkata, jadilah terang. Karena apa? Karena dia tahu, terang itu dia sudah sediakan. Dia tidak perkatakan sesuatu keadaannya seperti situasinya. Jangan perkatakan situasimu seperti apa yang mungkin hari ini. Mungkin keadaanmu susah, keadaanmu lagi buruk. Jangan perkatakan itu. Tapi perkatakan apa yang Tuhan sudah janjikan buat hidup saudara untuk situasimu. Amin saudara? 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat apa? Saudara, kita mulai hari-hari kita baik. Ia harus apa? Menjaga lidahnya. Ini saudara. Ini saudara. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang lidahnya terhadap yang jahat. Ini bukan sekedar bicara kotor, bamaki, ya kan? Bukan sekedar itu saudara. Saudara perhatikan, hari-hari baik. Kalau Tuhan sedang bicara tentang hari yang baik, itu selalu Tuhan tuh bicara bukan cuma satu hari. Dalam bahasa Inggrisnya katakan days. Hari-hari yang baik. Ya. Tapi kalau bicara tentang hari yang jahat di dalam Alkitab, itu bukan hari-hari yang jahat, saudara. Perhatikan ya. Coba kita buka Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari atau hari-hari. Kalau hari itu satu atau banyak? Kalau hari-hari itu banyak atau satu? Kalau bicara tentang yang jahat, Tuhan hanya pakai kata satu hari. Ini hari yang jahat memang. Mungkin ada yang bilang ini hari-hari yang jahat. Tapi di mata Tuhan, hari-hari yang baik itu selalu jauh lebih besar daripada segala hari yang jahat. Amin saudara. Itu pengharapan kita. Supaya apa? Supaya engkau berani selalu datang sama Tuhan. Engkau percaya kebaikan Tuhan itu selalu tersedia. Bahkan di tengah keadaan yang buruk sekalipun, engkau tetap bisa berharap bahwa hari-hari yang baik itu Tuhan sediakan dalam hidupku. Amin. Ya. Kita hidup di masa di mana kita ada di tahun di mana kasih karunia Tuhan itu dicurahkan berlimpah-limpah. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau sesungguhnya. Katakan sesungguhnya. Waktu ini nih sekarang nih. Sejak karya Kristus sampai nanti kedatangan Tuhan, itu waktu ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari. Tuhan sedang bilang hari-hari ini saudara, memang ada banyak hal buruk. Ada banyak situasi yang buruk, unpredictable. Tapi Tuhan mau bilang, kebaikan Tuhan, hari-hari yang baik, itu selalu jauh lebih besar. Kalau engkau bisa tahu cara engkau ambil itu. Kalau engkau bisa tahu cara engkau bisa nikmati itu. Kalau engkau bisa tahu cara engkau bisa selalu bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Amin saudara. Ya firman Tuhan bilang gini saudara. Apa itu? Ia harus menjaga lidahnya terhadap sesuatu yang jahat. Jahat itu bukan sekedar kita memaki, kita omong kotor. Tapi jahat itu adalah ketika engkau memperkatakan sesuatu yang berbeda dengan janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan bilang hidupmu bisa dipulihkan dan engkau berkata, tidak, aku tidak bisa dipulihkan. Itu jahat tuh saudara. Kalau Tuhan bilang engkau bisa disembuhkan dan engkau berkata, aku tidak bisa disembuhkan. Itu jahat saudara. Kalau Tuhan bilang keluargamu bisa dipulihkan dan engkau berkata, tidak mungkin, tidak ada jalan. Itu jahat saudara. Karena apa yang kau perkatakan tidak selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan buat hidup. Waktu 12 pengintai disuruh masuk ke tanah Kanaan oleh Musa. 12-12-nya melihat hal yang sama. Yang 10 kembali, bawa kabar apa?
Memang tanah itu subur, penuh susu dan madu. Tetapi manusia raksasa semua di situ. Wah, kami pasti mati. Kami seperti belalang. Aduh, kami pasti mati di situ. Akhirnya apa? Iman mereka jatuh, saudara, semuanya. Karena apa? Mereka memperkatakan tidak sesuai dengan janji Tuhan yang Tuhan janjikan buat mereka. Waktu Tuhan bilang, aku akan berikan kau tanah perjanjian. Itu janji Tuhan. Tapi mereka perkatakan tidak mungkin. Dan itu perkataan yang jahat, saudara. Waktu engkau perkatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu suatu perkataan yang jahat. Dan itu membuat Firman bilang apa? Kau tidak bisa lihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik itu selalu ada. Tapi karena apa yang kau perkatakan tidak selaras dengan apa yang Tuhan janjikan, hari-hari yang baik itu seperti tersembunyi di hadapan saudara. Tapi dua orang, Yosua dan Kaleb, mereka lihat hal yang sama. Memang ya, tanah itu tanah yang subur. Kita akan lipat mereka habis. Kita akan telan mereka. Karena Tuhan sudah berjanji buat kita. Hari ini Tuhan berjanji tidak? Engkau adalah milik kesayangannya. Hari ini Tuhan berjanji tidak? Engkau adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan berjanji tidak? Tuhan sudah bayar tidak? Bahwa masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu artinya dia sudah kasih buat hidup saudara. Dia bukan akan kerjakan. Dia sudah kerjakan buat hidup saudara. Bagian kita adalah, kalau engkau berdoa, kembali ke Markus 11 tadi. Waktu engkau berdoa, yang pertama, engkau percaya, engkau sudah menerimanya. Aku percaya Tuhan, aku sudah menerimanya. Sekalipun aku belum lihat secara kasat mata, tapi aku percaya Tuhan sudah berikan buat aku. Waktu engkau percaya itu, engkau perkatakan itu, saya percaya ada waktunya, ada saatnya di mana engkau melihat hari-hari baik itu terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Hari-hari yang baik itu, saudara, kita mau lihat hari-hari yang baik. Perkatakan janji Tuhan, perkatakan apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara. Perkatakan segala sesuatu yang baik. Jangan perkatakan segala sesuatu yang bertentangan dengan janji Tuhan. Ya, kalau engkau perkatakan sesuatu yang bertentangan dengan janji Tuhan, itu membuat hari-harimu lawannya adalah hari-hari yang buruk. Tapi sekalipun itu saudara, Tuhan bilang kebaikan Tuhan selalu jauh lebih besar daripada setiap situasi saudara. Mari bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.